Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Irma Umami dan di samping saya ada Sofar Maulana Azmi, mahasiswa semester pertama untuk jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, UIN Profesor Syaifuddin Zuhri. Baik, apa kabar Mas Azmi untuk sore ini? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, dalam podcast kali ini kami akan membahas mengenai ilmu kalam, khususnya untuk aliran murji'ah. Baik, Mas Azmi, untuk pengertian murji'ah sendiri menurut Mas Azmi bagaimana atau apa? Boleh dijelaskan? Baik. Di sini akan menerangkan tentang murji'ah ya, Mbak. Aliran murji'ah. Dari pengertian aliran murji'ah sendiri yaitu di mana aliran murji'ah itu merupakan suatu golongan yang tidak sepaham dengan murji'ah, dengan khawarij. Mengapa dikatakan tidak sepaham dengan khawarij? Karena di situ berpaham bahwa khawarij telah menyalahi aturan. Tidak sepaham lah bahwa khawarij kan merupakan kita mendalami khawarij terlebih dahulu ya. Jadi khawarij itu merupakan dari kata khawarij yang artinya golongan yang kuat. Jadi khawarij itu golongan yang dimana pada dirinya itu memang karena Sayyidina Ali, memang suka dengan Sayyidina Ali, namun karena ada beberapa faktor lah yang dianggap bahwa Sayyidina Ali itu menyalahi aturan, sehingga mereka keluar dari golongan Ali tersebut. Dan kalau kita mendalami tentang murji'ah, bahwa murji'ah itu berasal dari kata arja'a, yang berarti menunda atau menangguhkan. Dalam arti menunda atau menangguhkan itu seperti ini, bahwa segala suatu perbuatan manusia itu tergantung Allah nanti akan membalasnya. Manusia tidak ada terbilang tidak ada perana dalam tersebut, bahwa semuanya itu memang nanti orang tersebut mau berbuat apa dan menentukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi kan disebutkan ya, di sini ada kata-kata khawarij. Menurut Mas Azmi, makna dari khawarij itu sendiri apa Mas? Boleh dijabarkan? Maka dia khawarij ketika dari makna ya Pak. Jadi makna khawarij itu berasal dari bahasa Arab yang berarti golongan yang keluar. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, keluar dari apa? Yaitu keluar dari Sayyidina Ali, yang dimana pada dulunya khawarij itu satu kesatuan yang menyukai terhadap Ali, namun karena seperti itu ada faktor tertentu yang menyebabkan golongan khawarij tersebut keluar dari Sayyidina Ali. Jadi khawarij di sini apakah berarti artinya bukan termasuk golongan dari Ali? Iya, baik untuk yang sudah. Jadi sudah bukan menjadi bagian atau golongan Ali ya? Iya, bahkan bisa dibilang sebagai musuh. Kalau ajaran pokok murji'ah itu sendiri apa? Dari ajaran pokok ya Mbak ya? Iya. Berarti ajaran pokok itu bisa dibilang secara keimanan bahwa aliran murji'ah itu aliran yang bahwa keimanan seorang yang bagi dalam hati, sehingga ketika seorang melakukan perbuatan yang tidak senonoh dengan ajaran Islam atau melakukan perbuatan suatu lah amal perbuatan itu tidak dikatakan kafir, tidak dikatakan keluar dari Islam, karena tidak ada hubungannya dengan hati. Karena mereka beranggap bahwa aliran yang mereka pahami itu bahwa keyakinannya di hati. Cukup dengan orang tersebut mengucapkan paham tentang atau meyakini tentang syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka tersebut masih dibilang sebagai golongan Islam seperti itu. Jadi dikatakan kafir atau murtad dan sebagainya. Untuk ajarannya seperti itu. Kalau untuk yang termasuk atau ke dalam golongan murji'ah sendiri boleh disebutkan contohnya? Kalau untuk dalam golongan tersebut, dalam murji'ah itu dibagi menjadi dua Mbak. Yang dimana dalam golongan murji'ah itu ada golongan yang moderat dan ada golongan yang ekstrim. Oh baik. Ada yang ekstrim. Boleh disebutkan satu persatu? Mungkin kalau dari moderat ya dapat sendiri berarti masih agak halus lah, mungkin bisa dibilang masih agak halus. Mereka berpendapat bahwa memang keyakinan itu dari hati, sehingga dalam menjalankan perbuatan sesuatu itu tidak
dikenai murtad atau kafir. Hanya saja seorang muslim yang berbuat dosa besar seperti itu. Mungkin itu untuk yang moderat seperti itu. Kalau untuk awal munculnya sendiri itu bagaimana, Mas? Untuk munculnya ya, kita bisa tahu lah. Aslinya itu pun kita bisa merasakan di Indonesia dan mungkin sekitar dimanapun lah kita bisa merasakan. Yang perpecahan Murji'ah pun berawal dari faktor politik. Dari faktor politik. Kalau faktor politik yang seperti apa? Itu faktor politik yang dimana pada saat itu orang sedang bingung. Pada masa Sayyidina Utsman itu wafat, sehingga orang-orang itu bingung, siapa yang akan menggantikan Sayyidina Utsman? Dengan adanya perbingungan seperti itu, maka muncullah golongan-golongan yang tidak sepaham atau tidak searah lah bisa dibilang. Yaitu salah satunya itu aliran Khawarij yang dulunya memang satu pendapat dengan Sayyidina Ali, sehingga keluar. Dan ada pun golongan yang fanatik dengan Sayyidina Ali, yaitu golongan Syiah. Sehingga golongan Syiah tersebut semakin membara untuk membela Sayyidina Ali. Mereka bisa dibilang sebagai hidup mati untuk Sayyidina Ali, untuk memperjuangkan Sayyidina Ali untuk melawan Khawarij tersebut. Yang dimana nanti akan munculnya golongan ada Mu'tazilah, Syiah, Khawarij, itu merupakan suatu faktor yang muncul pada zaman itulah yang dikatakan politik seperti itu. Untuk penjelasannya apakah cukup sampai di situ atau barangkali ingin memberikan pesan-pesan untuk menghindari hal-hal yang termasuk golongan Khawarij tersebut, boleh disampaikan? Mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan. Namun di sini kita bisa mengambil pelajaran yang dimana perpecahan tersebut dari faktor politik. Yang dimana memang faktor politik pun ketika kita akan menghapusnya pun tidak bisa. Memang dalam Ahlussunnah pun kita diajarkan berpolitik, namun berpolitik dengan cara yang tidak ekstrim. Dalam arti apa? Kita tidak menghalalkan segala suatu cara. Tidak boleh kita saling mencaci maki agar kita dibilang baik oleh orang lain. Kita bisa seperti itu. Tetap kita akan berpolitik, namun kita tetap dengan cara yang sehat, seperti yang sehat. Dan lalu apa yang dapat kita ambil? Terlebih kita ya sebagai pemuda yang akan melanjutkan sebagai penerus generasi bangsa lah. Yang dapat kita ambil yaitu kita tidak boleh mudah terprovokator. Yang dimana kita sebagai pemuda harus memiliki pendirian. Yaitu apa? Makanya dalam pemuda itu memiliki 3 unsur. Harus menjadi pemuda yang berilmu. Karena dengan ilmu kita dapat membedakan mana yang hak dan yang batil, mana yang baik dan buruk, dan selebihnya. Yang kedua itu memiliki pemuda yang memiliki akhlakul karimah, yang dimana dengan akhlak kita tidak bisa mungkiri lah ya, memang Sayyidul Mursalin, pemimpinnya para pemimpin itu memang diutus oleh Allah untuk diutamima makarimah akhlak, ini Rabbul itu diutamkan akhlak, yang dimana diutus oleh Allah itu untuk mengembangkan akhlak seperti itu. Dan yang ketiga itu sebagai pemuda harus memiliki semangat, karena sangat penting semangat pemuda, yang dimana kita ketika pun melihat sejarah ya di Soekarno yang mengatakan bahwa beri aku 10 pemuda maka akan kami goncangkan dunia ini. Dari situ pun kita bisa mengetahui bahwa peran pemuda sangatlah penting untuk menjadikan negara yang aman, damai, tentram, saling berbaur satu, apalagi kita di Indonesia, Pak, yang dimana Indonesia ras, suku, bangsa, budaya sangat banyak lah, yang dimana kita harus saling bertoleransi dan kita saling menjaga satu sama lain lah, kita boleh mencelanya, tidak boleh mencaci makinya ataupun fitnah dan sebagainya, seperti itu. Baik, demikianlah untuk podcast sore ini, yang mana telah dijelaskan pengertian, contoh, serta ajaran bagaimana Murji'ah itu sendiri. Semoga untuk podcast kali ini bermanfaat bagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Closingannya kalian kurang oke. Mohon maaf jika ada kata-kata